Lagu Kau Datang makin membuat Krakatau meraih ketenaran. Publik pecinta jazz dan pop serasa terpuaskan dahaganya. Kepandaian Krakatau meramu nada dan irama memang sulit dicari tandingannya di saat itu. Namun di saat publik melabuhkan segala harapan, Krakatau justru pecah kongsi. Maka dilema ini bagai mengaduk-aduk logika dan mengundang banyak tanya untuk mencari tahu kenapa Indra Lesmana, Gilang, dan Doni pergi. Ya kalau buat saya ya, sebetulnya sih tidak ada hal yang terlalu dipermasalahkan, karena saya sih sejujurnya ya dari dulu ini selalu ingin mencari sesuatu yang lebih baru lagi gitu di dalam bermusik ini. Jadi ya setelah Krakatau ya kadang waktu itu gejolak kita nih kadang-kadang selalu bergejolak untuk bikin ini. Nah, sementara waktu itu sama Gilang tiba-tiba kita ada project bikin rock gitu ya, bikin musik yang rada nge-rock gitu bikinnya. Jadi ya sebetulnya masalah eksplorasi, masalah keinginan berbeda aja sebetulnya. Bermusik dan menggapai popularitas ternyata belum mampu mendinginkan kegelisahan para personil Krakatau. Gemerisik jiwa yang mencari tenang itu pada akhirnya memilih pergi dengan menyisakan tanda tanya tanpa salam perpisahan. Memang ada satu momen yang saya ingat, mungkin karena kita namanya Krakatau waktu itu, jadi meletusnya heboh gitu. Jadi di satu titik memang ada bukan kejenuhan ya, tapi kita memang 3 tahun tuh yang benar-benar tight sekali, aktif sekali, main terus di studio, latihan, main. Jadi setelah memasuki tahun 88-89 kalau nggak salah, pas album Kau Datang keluar itu, ada rasa kayak pengen break memang, gitu, ada perasaan itu. Saat itu break di band itu memang karena kita memang semua jiwanya sama, pengen main musik terus. Begitu ada break itu semuanya langsung berjalan sendiri-sendiri gitu. Yeah. Jadi ketika Krakatau gabung lagi untuk rekaman album berikutnya, saat itu udah ada satu stage di mana saya udah ngerjain yang lain, terus Gilang udah lagi ngerjain yang lain, terus Doni juga kayak gitu. So, jadi nggak pernah ada kata-kata, seingat saya nggak pernah ada kata-kata kita bubar atau kita nggak ada. Saya kira yang paling penting adalah jangan pernah berhenti untuk berkarya, itu penting sekali. Dan kemudian yang kita harus syukuri adalah mereka bisa membantah satu anggapan atau satu dugaan bahwa mereka dulu pecah. Karena kita yakini bahwa mereka ini tidak pernah pecah, tapi mereka berpisah karena kesibukan masing-masing. Dan yang terakhir yang kita berharap sekali, mereka akan dimanage oleh satu organisasi yang sebetulnya menjadikan musik Indonesia solid, terutama yang senior. Dengan demikian, mudah-mudahan Krakatau yang sampai kapanpun juga akan menjadi role model untuk musik Indonesia, khususnya untuk musik-musik yang sebetulnya ditata secara serius, baik secara kualitatif maupun sebuah grup panggung yang sangat baik. Pada akhirnya, Krakatau harus mengakui bahwa talenta tinggi dan segala kemampuan musikalitas di atas rata-rata akan membawa prahara di kemudian hari. Tarik-menarik ego dan segala alasan yang mendasarinya adalah hal paling manusiawi untuk memecahkan diri. Kalau seandainya mendapatkan seseorang gitu yang bisa memaintain bandnya seutuh mungkin gitu, mungkin akan lain lagi ceritanya sekarang ini. Kesulitannya sebetulnya dalam hal memanage ya, gitu, yang kita semua sama sekali nggak ada bayangan, sama sekali nggak ada. Mungkin bahasa lainnya gini, sebetulnya kitanya sendiri nggak punya kesulitan, yang kesulitan itu adalah orang lain untuk memanage kita. Yeah. Cerita pecah kongsi Krakatau patut disayangkan, apalagi publik telah menerima mereka dengan 2 tangan dan segenap hati. Tapi lagi-lagi, semua kembali ke dalam diri masing-masing personil, bahwa pada saatnya ada kebosanan yang berpotensi memutus segala jalinan kebersamaan. Kita kebetulan memang mungkin punya background bermusik yang hampir sama ya, kita di jazz backgroundnya. Dan salah satu
kendala dengan pemusik jazz adalah justru menjadi kendala karena kita suka bereksplorasi. Jadi kita nggak suka stagnan di satu wilayah. Dan itu bisa jadi bagus, tapi bisa jadi bumerang juga karena kita selalu berpikir untuk berubah gitu, dan perubahan itu kadang-kadang bisa diterima, belum tentu bisa diterima dengan kita sendiri gitu. Apalagi dengan masyarakat yang mungkin punya ekspektasi tertentu dengan grup kita setelah kita ngeluarin 1 album, 2 album, 3 album. Kita udah mulai bosan tuh, ngapain lagi ya gitu. Nah, mungkin hal-hal kayak gitu justru yang membuat kita merasa memang sebetulnya harus ada yang bisa memanage kita untuk ngasih tahu kita, nah saat itu kayaknya nggak ada yang mampu. Krakatau akhirnya beku di album ketiga. Gemerisik gelisah jiwa yang berlari pergi, tiada diharap akan kembali. Publik yang berharap Krakatau bersatu lagi hanya menemukan ruang kosong yang menyisakan punggawa setia yang tengah rehat tanpa karya. Dengan tidak ada pengalaman yang harus berpikir 2 kali atau 3 kali atau 4 kali gitu, untuk memaintain sebuah grup yang sudah eksis. Bahkan sekarang pun juga saya suka menasehati grup-grup yang baru-baru gitu ya, jangan melakukan hal yang saya lakukan dulu gitu. Tapi sebuah kesalahan itu sebetulnya ya saya pikir ada positifnya juga gitu. Jadi punya pengalaman-pengalaman yang lain yang menjadi sebuah pengalaman yang bisa diterapkan juga ke sekarang ini, yang sekarang kami kumpul kembali, yang sebetulnya kami nggak pecah sih kami. Sebelum mereka vakum sekian tahun ya, itu mereka secara individu punya kegiatan masing-masing. Bahkan ketika vakum, mereka pun kadang-kadang bergabung. Mas Doni dengan Gilang pernah juga di Krakatau yang etnis kalau nggak salah, dengan Mas Pra ya. Terus Mas Indra dengan Gilang dan Pra, ada Kayon kalau nggak salah. Mereka tetap sering bekerja sama tapi nggak berenam gitu. Bahkan yang Krakatau etnis juga itu etnika ya. Itu Trio Tami juga dulu yang nyanyi gitu. Jadi mereka sebetulnya nggak putus hubungan, cuman bekerja bareng berenam itu sudah lama sekali tidak gitu. 2013 ini makanya kita sebut Krakatau konsernya adalah kembali satu. Saya waktu itu mengambil keputusan untuk sama sekali berhenti memainkan musik-musik barat.